Taeyong merasa saat membaca pesan yang dikirim Yen. Jarinya melayang di atas gambar yang dikirimnya kepada Taeyong. Taeyong berpikir untuk menghapusnya, tapi kenapa terasa enggan. Itu adalah hal terseksi yang pernah Taeyong lihat dalam waktu yang sangat lama, dan dia mengutuk diri berpikir demikian. Taeyong merasa lebih khawatir ketika menyadari betapa foto itu membuatnya seorang pria berusia 34 tahun oleh seorang gadis yang terlalu muda untuknya. Jika istrinya melihat foto Yen ini dan cara pengasuh bayi itu, dan Taeyong bicara, suami akan melemparkan salah satu aksesoris mahalnya kepada Taeyong, mungkin sesuatu yang lebih buruk. Taeyong pernah tahu suami adalah tipe pecemburu. Taeyong ingin mengatakan bahwa istrinya tidak perlu khawatir, tidak ada persaingan di antara keduanya, tetapi Taeyong berbohong. Suami memancarkan rasa iri dan itu tidak terlihat baik. Aku akan berganti pakaian di sana. Taeyong kepala dan mengabaikan alasan suami, tak peduli apapun yang suami lakukan. Aku akan berganti. Suami makan tak mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anak, apalagi menyiapkan mereka sarapan saat mereka bangun. Sebelumnya, suami berkata pengasuh akan membereskannya. Setelah suami pergi, Yen masuk ke ruang tempat anak-anak duduk dan tersenyum kepada mereka semua, menggendong Maria dan tersenyum. Kalian mau papa buatkan susu untuk sarapan? Tanya Taeyong, membaca konsentrasi mereka pada televisi yang memutar kartun. Taeyong membuka pintu dan bertemu dengan Yen dan tersenyum padanya, menahan tawa. Yen masuk dan memutar matanya. Jangan mengujiku hari ini, Taeyong, aku sedang tidak ingin. Taeyong angkat tangan tanpa tanda menyerah dan menutup pintu. Yen tampak sangat cantik, seolah-olah dia punya misi untuk menggodanya hari ini. Anak-anak pada dasarnya sedang tidur sekarang. Taeyong mengingatkan, kurasa kumanku akan segera datang, tanya Yen mengambil campuran penakok dari dapur. Taeyong hampir tersedak dan Yen menyeringai. Yen berjalan ke arah Taeyong dan Taeyong mengangkat alisnya. Aroma parfum Yen memenuhi hidung Taeyong saat dia mendekat dan menempelkan di Taeyong.
Ian menahan tawanya saat mengerjai Taeyong. Dia mungkin akan menembusnya. Setelah ini, Ian mengambil penangkuk yang dia buat untuk anak-anak dan memberikannya kepada mereka dengan susu coklat, juga beberapa buah persik tumbuk untuk Maria yang diberikan kepadanya perlahan-lahan. Ian kemudian mengambil piring mereka kembali dan menyiapkan nampan berisi penangkuk buah dan lebih banyak kopi untuk dibawa ke ruang kerja Taeyong berharap dia belum sarapan. Tanpa bertanya, Ian mengambil salah satu penangkuk dan menggigit setengahnya, pura-pura terkejut ketika sirup dingin dan naga itu menetes ke lembah. Aku coba, ucapnya memastikan mata Taeyong ke arahnya. Ian menggeser jarinya di atas di antara dan mengambilnya dengan polos, menyelipkan jari ke dalam mulutnya dan mengusapnya. Taeyong menarik nafas dalam-dalam dan menatap area tempat Ian menempatkan sirup itu. Untuk beberapa saat itu akan dianggap pantas, tapi itu adalah rencana Ian menggoda Taeyong. Taeyong saat berdansa dengan Ian, dia adalah bercampur dengan dosa dan ketegangan yang terpendam, sebuah pelepasan yang memohon untuk bermain. Ian seharusnya singkat berubah menjadi yang panas. Ian telah mencoba untuk menjaga ini tetap profesional, tapi semua itu hilang begitu saja, merasa dengan semua moral. Ian merasakan yang sama dan mulai Taeyong yang terbuka. Ian berhati-hati untuk tidak meninggalkan tanda apapun meskipun dia sangat ingin membuatnya. Ian menurunkan berjalan ke arah kemeja Taeyong yang tergeletak di lantai dan memakaikannya pada Taeyong. Ian melihat ke arah Taeyong yang berdeham saat dia mengancingkan kemeja. Ian bergegas keluar dari ruang kerja Taeyong, namun sebelum itu Taeyong meraih tangannya dan langsung yang merah mereka beberapa detik. Lalu Ian benar-benar keluar dari ruangan itu dan menutup pintu. Kenyataan yang paling memalukan adalah yang ia rasakan setiap kali berjalan. Ian hampir bisa melihat ekspresi kepuasan di wajah pria itu atas pencapaiannya. Ian tidak merasa sedikit pun menyesal atas apa yang telah terjadi. Sebaliknya, dia semakin ketagihan. Ian tahu Taeyong menginginkannya sekarang sudah pasti tidak ada jalan kembali. Ian pulang tepat pukul 4 sore sambil mengumpat karena Ian masih mengenakan dan harus pulang. Dengan Ian melaju di jalan peluncur lalu jalan-jalan yang sudah dia kenal.
kakinya membawa Yan ke kamarnya tanpa repot-repot mencari air, dan karena tahu dia sedang mencari pekerjaan, Yan jatuh ke kasur empuk dan amperas ketika mendengar perutnya keroncongan karena lapar. Sebelum Yan sempat bangun, teleponnya berdering dan dia meraihnya di meja samping tempat tidur, menerima pangeran itu tanpa melihat nama yang tertera di layar. Aku bertanya-tanya apakah kau bisa datang lebih awal besok. Ini hari ulang tahunku dan suamiku, dan aku sudah merencanakan beberapa hal untuk hari ini. Yan mendesak kesal, berharap suami tidak mendengarnya saat dia kembali memegang ponsel dan berjalan santai ke dapur tanpa alas kaki. Ya, tentu saja tidak apa-apa, jawaban Yan lancar cepat, meskipun ia sangat dengan protes. Mengeluarkan tangan untuk mencium puncak kepala saudara laki-lakinya. Dia tersenyum sebagai balasan, melingkarkan lengannya di kakinya. "Hei Yan," teriak Maria teruyung-uyung ke arahnya. Yan merangkulnya dalam pelukannya dan menghujani wajahnya yang menggemaskan dengan ciuman. Sebelum Yan sempat mengambil lebih jauh dengan mereka, bunyi sepatu hak yang terkenal itu terdengar, hampir mengendarkan tangga. Saat suami turun, dia menggunakan gaun merah longgar yang pas di badannya, bukan pakaian ketat seperti biasa. Ia juga memperhatikan kurangnya riasan yang biasanya menghiasi wajahnya. Sebelum mereka benar-benar berdebat, suami yang menggoda itu masuk melalui pintu mengenakan kemeja polo dan celana pendek pantai putih yang serasi. Theo nampak menggoda, benar-benar menggoda. Matanya bertemu dengan mata Ian dan Ian menyeringai penuh harap. Dia menggapai dengan mengangguk dan mengabaikannya dengan ekspresi serius di wajahnya, alih-alih menatap. Kalian berdua sudah siap untuk pergi, tanya suami pada anak yang lebih tua. Saat itulah Ian baru menyadari mereka berpakaian santai dengan pakaian musim panas. Lupa bangkit dan bergegas ke ayahnya menggandeng tangannya. "Bisakah Ian ikut dengan kami, Papa? Aku mohon," rengeknya. "Oh, tidak apa-apa, Lukas, jangan khawatir," kata Ian. "Aku akan tinggal di sini dan menjaga adik perempuanmu dengan baik, oke?" Ian mengangguk agar sejajar dengannya dan mengajak-ngajak